Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan menginstal server FreeBBX gitu ya ke dalam Raspberry. Jadi kita harus siapin Raspberry-nya gitu ya. Kalau sebelumnya kita sering bermain server FreeBBX ini secara virtual gitu ya. Jadi momen ini saya akan menginstal FreeBBX itu di Raspberry. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pasti kita butuhkan Raspberry-nya ya. Kemudian kita butuh card reader. Lalu juga kita butuh micro SD ya, karena nanti softwarenya FreeBBX-nya akan kita install di sini ya. Oke. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu micro SD-nya ke card reader. Oke. Lalu kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan micro SD-nya ke laptop. Di sini ada permintaan format disk ya. Ini biasa karena memang sebelumnya kita udah install OS dari Raspberry-nya. Kita akan saja. Dan pastikan Anda udah download FreeBBX-nya ya. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa download di sini Raspberry main-asterisk.org/downloads gitu ya. Nah, di sini udah banyak versinya ya. Dan ini versi yang terbaru ya, tahun 2020. FreeBBX versi 15 ya, dan asterisknya versi 16. Oke. Lalu ini juga versi 15 ya. Dan yang saya download adalah versi yang versi tahun 2018. Artinya FreeBBX-nya versi 14 dan asterisknya versi 13 gitu ya. Jadi ini yang saya download. Bagi Anda yang belum download aja di sini gitu ya. Nah, tinggal Anda klik OK gitu ya, nanti akan download gitu ya. Kalau Anda males untuk akses webnya, bisa dicek di link deskripsi saya, nanti Anda bisa download di situ. Oke. Jadi yang kita butuhkan sebelum kita mau menginstal FreeBBX-nya ke Raspberry, dimana kita udah nyolokin micro SD-nya. Jadi kita butuh dua software ini ya. Yang pertama software untuk format SD formatter ini ya. Jadi software ini untuk memformat micro SD-nya. Yang kedua software Win32 Disk Imager ini software untuk menaruh operating systemnya di micro SD-nya gitu ya. Jadi langkah pertama kita harus format dulu micro SD-nya. Jadi kita kosongin dulu. Ya, kita cek dulu micro SD-nya di mana gitu ya. Kita cek dari sini dulu. Kita buka Explorer, lalu kita arahin. Oke. Micro SD-nya ada di H ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, udah di H. Lalu kita pilih option. Kita pilih full. Ini ya. Lalu kita arahkan juga, kita on kan di sini format size adjustment-nya, kita on. Kita klik OK, kita klik format. Kita OK. Oke, format. Ya, kita exit aja. Jadi micro SD saya itu 16 GB dan ini udah sesuai ya. Udah free juga, udah kosong. Jadi lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua, kita jalankan Win32 Disk Imager ini. Kita arahkan filenya di mana? Ya. Anda arahkan file ISO yang udah kita download, FreeBBX-nya, FreeBBX Raspberry-nya.
ya. Jadi ini udah saya letakkan di sini ya. Oke, ini ya, ini udah saya download. Kita double klik, lalu kita klik right gini ya, kita klik yes. Kita tunggu prosesnya. Oke, udah selesai ya. Oke, produk data kedua ini kita udah selesai. Kita klik OK aja. Kita klik exit ya. Kemudian ini kita hero-kan aja, jangan diklik format ya. Kita close saja. Artinya kita bisa cek di sini. Kita bisa cek di sini. Micro SD-nya sudah berhasil kita isi operating system VPBX-nya. Tinggal habis ini kita hubungkan micro SD-nya ke Raspberry. Jadi kita close dulu ini. Kita eject dulu. Oke. Jadi sekarang kita hubungkan micro SD-nya ke Raspberry, dan habis ini kita on-kan Raspberry-nya. Kita ikutin step-step selanjutnya. Jadi habis ini Raspberry ini saya hubungin ke LCD ya, biar Anda bisa lihat bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, ini adapter dari Raspberry-nya ya. Lalu ini saya colokkan ke LCD. Ini saya hubungkan VGA-nya, saya hubungkan ke LCD. Oke, lalu saya hubungkan power dari LCD-nya. Dan saya hubungkan power dari Raspberry-nya. Nah, ini tampilan pada saat membooting gitu ya. Jadi kita tunggu proses bootingnya, booting pertama kali di server VPBX yang ada di Raspberry, sampai nanti ada permintaan untuk login ya, masukkan username sama passwordnya. Oke, di situ udah muncul tulisan di sini ya, RaspBX login. Kita isikan root gini ya, kita oke, dan passwordnya kita isi Raspberry ini ya. Kita enter, langsung aja di enter gitu ya. Memang nggak tertulis ketikannya. Oke, di sini ada tulisan undervolted detect. Artinya memang adapter saya yang terhubung ke Raspberry itu kurang baik ya, jadi di-hero-kan aja. Lanjut, kita langsung ketik aja if config gini ya, untuk ngecek apakah saya udah dapetin IP atau belum gitu ya. Di enter aja. Di sini tidak ada IP ya, tidak ada IP. Jadi saya akan menghubungin kabel UTP. Ini sudah ada jaringan internetnya. Saya akan ngubungin Raspberry ini ke jaringan network yang ada di rumah saya. Kita colokkan ya. Oke, sudah.
Lalu kita cek lagi, kita ketik if config ini ya. Kita ulangi lagi, kita ketik if config. Oke, sorry, saya ketik lagi if config ini ya. Oke, saya udah dapetin IP 192.168.1.103 gitu ya. Artinya kita udah bisa akses dari browser ya. Jadi kita jalankan browsernya habis ini, lalu kita akses IP ini gitu ya. Jadi sekarang kita jalankan browsernya, lalu kita akses IP dari Raspberry-nya, yaitu 192.168.1.103. Oke, ini tampilan awal. Jadi ini memang baru install gitu ya, FreeBX-nya di Raspberry. Jadi diminta ngisi username sama passwordnya. Kita ketik username-nya admin gini ya, passwordnya Polynema 2021 gitu ya. Oke, kita ketik lagi passwordnya. Oke, lalu kita isi emailnya ya, email. Oke, email bebas sih, ini nggak harus email itu ya, sesuaikan aja Anda punya email apa gitu ya. Kita klik create akun gini ya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita klik FreeBX administration-nya. Kita ketik lagi admin gini ya, yang sesuai dengan ketikan kita sebelumnya, pengaturan username-nya dan passwordnya Polynema 2021. Kita klik continue. Oke, kita lanjut. Ini kita langsung submit ya, karena udah sesuai, time zone-nya udah sesuai, bahasanya udah kita atur bahasa Inggris gitu ya. Udah, kita klik submit. Oke. Artinya pada tahap ini kita udah berhasil menginstal FreeBX ke Raspberry gitu ya. Nah, kemudian di sini udah kelihatan bahwasanya default bin port for chain PGSIP is 5060 dan chain SIP 5160. Artinya di FreeBX versi 14, kalau sebelumnya kita udah familiar versi 10 ya, FreeBX versi 10 dimana kita menggunakan chain SIP. Chain SIP itu portnya 5060. Di FreeBX 14 portnya udah bergeser ya, jadi 5160. Artinya kita akan gunakan standar dari PGSIP untuk menambahkan ekstensinya. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan ekstensi gitu ya, atau nomor gitu ya, daftarin nomor di servernya. Yaudah, kita klik application di menu bar sini, kita pilih extension ini ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih add extension, kemudian kita pilih PGSIP, kita klik. Lalu kita tulis ekstensinya berapa ya, nomornya berapa yang ingin didaftarin ke server ini. Misal nih 101, display name-nya client 1 ini ya. Kemudian secretnya kita isi, ini secret ini sama kayak password gitu ya, yang harus kita isi. Jadi misal kita tulis tes 101. Oke. Dan passwordnya juga kita isi tes 101 ya, gini aja. Oke, kita klik submit, sudah bisa gitu ya. Kita klik submit. Lalu kita akan nambahkan lagi ekstensinya, ekstensi yang kedua, biar nanti kita tes bisa saling terhubung atau enggak gitu ya. Kita klik lagi add new PGSIP extension. Kita pilih user extensionnya atau nomornya berapa yang ingin kita daftarin, 102 gini ya. Display name-nya itu client 2. Kita isikan secretnya tes 102. Dan passwordnya sama kayak secret tes 102, gini aja.
kita submit. Oke, kita udah dapetin dua ekstensi yang udah kita daftarkan di sini di server FreeBX. Lalu kita klik apply config. Oke, udah berhasil. Langkah selanjutnya bagaimana cara untuk konfigurasi di Softphone-nya ya. Oke, kita jalankan dua Softphone ya, Xlite sama 3C Xphone. Kita klik kanan, area sini kita klik kanan, lalu kita pilih SIP akun, kita klik add, namanya client 1 gitu ya, username-nya 101, password-nya tadi tes 101, authorization-nya kosong, domainnya kita isi 192.168.1.103. Ingat, ini IP dari server ini ya, yaitu 103 gitu kan. Jadi kita sesuaikan di gini aja, lalu kita klik OK, kita close. Oke, statusnya langsung ready ya, username-nya udah langsung muncul 101. 3CX juga sama, kita klik kanan ya, lalu kita pilih akun, kita remove aja ya. Kita klik new. Nah, di sini kita tulis client 2 ya, ekstensinya 102, ID-nya 102, passwordnya tes 102, dan ini kita isi IP dari servernya 192.168.1.103. Ini aja, kita klik OK, kita OK. Oke, ini udah berhasil ya, statusnya udah on-book, dan ini udah bisa berkomunikasi antar Softphone. Misal nih 3CX telepon ke Xlite, kita klik aja ekstensinya 101, kita panggil ya, lalu kita klik jawab. Halo. Nah, oke. Ini biarin aja ya. Nah, di sini udah bisa berkomunikasi gitu ya. Saya ngomong dan langsung kedengeran sama Xlite-nya. Kita tutup. Aku saja. Jadi ini kita udah berhasil melakukan panggilan antar Softphone gitu ya. Dan kita udah berhasil juga menginstal FreeBX di Raspberry. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.